Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kurma pada tahun ini, kultum Ramadan menjelang maghrib ya. Jadi buat teman-teman adik-adik kelas 1 yang Ustadz setiap hari masuk kelasmu tapi masih nggak tahu Ustadz siapa, kenalin Ustadz Fajar. Dan buat kakak kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya udah tahu ya, ini Ustadz Fajar. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi di acara kurma tahun ini. Nah, jadi gimana nih puasanya? Hari ke-6 puasa menjelang maghrib, hari ke-6 nih. Gimana puasanya teman-teman sekalian? Hari ke-6 udah ada yang batal? Apa udah ada yang puasanya nggak nyampe maghrib? Apa puasanya cuma nyampe zuhur terus buka? Gimana? Atau ada yang terawih tapi nggak khusyuk malah main-main di belakang? Atau ada yang terawih tapi ngikut imamnya pas imamnya ruku? Nah, tapi apapun yang kamu lakukan, ibadah apapun yang kamu kerjakan di bulan Ramadan, amal soleh apapun yang kamu lakukan di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Adik-adik sekalian, kita sebagai umat Muslim memiliki panutan, memiliki junjungan, memiliki contoh yang seharusnya kita ikuti. Contoh tersebut, panutan tersebut, junjungan tersebut adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang begitu mulia, adalah seorang yang Allah utus untuk membawa kitab suci Al-Quran, adalah seorang yang Allah ciptakan menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi manusia yang kita yang seharusnya kita ikuti, menjadi manusia yang sifatnya mulia, adabnya istimewa, akhlaknya terpuji. Itulah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, itu seharusnya, sewajibnya, sepatutnya berusaha mengikuti beliau. Dari sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, adab-adab beliau, cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau beristirahat, cara beliau membersihkan badan, cara beliau beribadah. Itu kita sebagai umatnya seharusnya, sewajibnya, sepatutnya mengikuti beliau. Pun Nabi Muhammad SAW seperti yang tadi disebut adalah seorang yang memiliki sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji. Di antara akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Nabi itu adalah seorang yang begitu sabar. Nah, Ustadz mau cerita nih. Nah, kamu kan yang kelas 2, kelas 6 udah lama nggak dengerin Ustadz cerita. Nah, ini alhamdulillah kita punya kesempatan Ustadz cerita meskipun nggak ketemu langsung. Semoga besok lusa ada kesempatan buat kita cerita langsung lah. Tapi sekarang di sini dulu. Ceritanya dimulai di tengah-tengah gurun pasir. Sejauh mata memandang hanya ada pasir. Tidak ada tanah, tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada binatang. Di atas sana langit terlihat biru tanpa ada awan sekecil pun. Matahari begitu terik menyinari siapapun yang ada di tengah-tengah gurun pasir ini. Dan di gurun pasir ini ada 4 jejak kaki manusia. Jejak kaki ini ketika ditelusuri ternyata milik Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah sahabatnya. Nah, mereka berdua sedang berjalan di tengah-tengah gurun pasir ini. Mereka membawa perbekalan mereka, membawa makanan minuman mereka, membawa alat untuk mensucikan diri, membawa alat untuk beristirahat. Mereka membawa banyak barang dan berada di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah gurun pasir yang begitu panas pada saat itu. Apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya lakukan di tengah-tengah gurun pasir ini?
Ternyata beliau sedang pergi dari kota Mekah menuju kota Taif. Apa yang beliau lakukan pergi dari kota Mekah ke kota Taif? Nah, Nabi SAW ketika berdakwah di kota Mekah, itu ternyata tidak banyak yang menerima. Bahkan lebih banyak lagi yang menolak ajaran Nabi. Bahkan lebih banyak lagi yang menghina Nabi Muhammad SAW, mencaci Nabi Muhammad, memaki Nabi Muhammad, menghukum Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad dengan batu, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Nabi Muhammad sedang beribadah diganggu, Nabi Muhammad sedang berdakwah dirusuhin, dan begitu banyak hal-hal buruk yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW itu memutuskan untuk keluar dari kota Mekah menuju kota lain untuk berdakwah di kota tersebut. Dan kota yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah kota Taif. Nah, di kota Taif ini Nabi Muhammad mengajak Zaid bin Harithah untuk berdakwah di sana. Semoga ada 1-2 kabilah, ada 1-2 kaum yang mau mengikuti ajaran agama Islam. Maka berangkatlah mereka berdua mengemasi perbekalan mereka, mengemasi makanan dan minuman mereka. Sudah siap semuanya, mereka pun berjalan dari kota Mekah menuju kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Nabi Muhammad SAW dan bersama dengan Zaid bin Harithah pun memulai dakwah. Beliau memulai dakwah mengajarkan agama Islam, mengajarkan untuk meninggalkan peribadatan berhala, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlaku baik, berlaku adil, berlaku jujur, untuk tidak berlaku curang, untuk tidak berlaku buruk, untuk tidak berlaku yang tidak baik. Itu semua Nabi SAW dakwahkan kepada penduduk kota Taif. Satu jalanan beliau lewati, semua yang ada di jalan tersebut beliau dakwahi. Satu gang beliau lewati, semua yang ada di gang tersebut beliau berikan dakwah. Satu kaum, satu kabilah, satu tempat yang ada orang-orang lagi ngumpul, beliau datangi dan beliau dakwahi. Beliau ajak untuk masuk agama Islam, beliau ajak untuk meninggalkan peribadatan berhala, beliau ajak untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal yang baik dan meninggalkan amal yang buruk. Semua beliau lakukan, tapi apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif terhadap dakwah Nabi, ternyata mereka sama dengan penduduk kota Mekah. Tidak banyak, bahkan sedikit banget yang menerima dakwah Nabi, untuk kemudian sisanya itu malah menolak ajaran Nabi. Sisanya malah menghina Nabi Muhammad, sisanya malah mencaci Nabi Muhammad, sisanya malah memaki Nabi Muhammad, sisanya malah menghukum Nabi Muhammad, memberikan Nabi Muhammad keburukan, melempari Nabi Muhammad dengan batu, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Bahkan pernah di hari-hari mereka di Taif, Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh penduduk kota Taif sampai beliau berdarah, dilempari batu sampai berdarah hanya karena beliau mengajak kepada kebenaran. Satu hari lewat di kota Taif, hari kedua pun sama, hari ketiga, sampai beberapa hari Nabi Muhammad SAW itu berada di kota Taif, tapi ternyata hanya sedikit sekali yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, untuk kemudian sisanya itu masih dalam kekafiran, sisanya malah menghina Nabi Muhammad, sisanya malah mencaci maki Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah beberapa hari tinggal di kota Taif memutuskan untuk kembali lagi ke kota Mekah. Nah, di perjalanan pulang menuju kota Mekah dari kota Taif, Nabi Muhammad SAW itu didatangi 2 sosok. Semakin dekat sosok tersebut, semakin jelas siapa itu. Ternyata sosok pertama yang mendatangi Nabi Muhammad dengan Zaid adalah malaikat Jibril. Pun di sampingnya itu ada malaikat penjaga gunung. Nah, jadi di kota Taif itu ada gunung yang besar. Nah, gunung ini dijaga oleh malaikat. Ketika itu, malaikat penjaga gunung bersama malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah. Nah, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Kami telah melihat apa yang telah dilakukan penduduk kota Taif terhadap engkau, wahai Muhammad." Nah, terus malaikat penjaga gunung pun menambahkan, "Apa yang ingin kau lakukan untuk penduduk kota Taif ini, wahai Muhammad?"
kalau engkau menginginkan, kalau engkau mau, aku bisa aja memindahkan gunung ini dan meratakannya ke atas kota Taif. Maka binasa semua orang, semua penduduk kota Taif. Nah, penduduk kota Taif kan tadi jahat banget sama Nabi kan? Menghina Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi, jahat banget sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun, maka kamu boleh jadi kalau di posisi itu kesel juga dan boleh jadi mengiyakan apa yang ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang mulia, dengan akhlaknya yang terpuji, dengan adabnya yang agung, berkata, tidak. Bahkan aku berharap mereka, penduduk kota Taif, menjadi kaum yang beriman. Aku berharap mereka, penduduk kota Taif, menjadi kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mengerjakan amal soleh. Bukannya malah menghukum mereka, Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada mereka. Begitu sabar beliau, begitu mulia akhlak beliau, begitu terpuji sifat beliau, beliau mendoakan orang yang baru saja, orang yang begitu jahat, orang yang begitu buruk kepada beliau. Begitu sabar beliau, begitu agung sifat beliau, dan inilah yang seharusnya kita ikuti sebagai umatnya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan kamu lagi dijahatin sama orang, kalau misalkan kamu lagi ada orang yang berbuat buruk sama kamu, kalau misalkan kamu lagi dikeselin, dibikin kesal sama orang, apalagi ini bulan Ramadan, banyak-banyak bersabar. Ingat cerita Nabi Muhammad yang tadi. Nabi Muhammad aja udah begitu dijahatin sama orang, begitu diburukin, orang-orang berlaku buruk dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, kita sebagai umatnya berusaha mengikuti beliau, berusaha mengikuti sabarnya beliau, dan kita berusaha mengikuti akhlak-akhlak terpuji beliau yang lain. Nah, ada banyak akhlak-akhlak beliau yang lain, ada banyak sifat-sifat beliau yang lain. Tapi karena bentar lagi kamu buka puasa, dan kamu kayaknya udah mikirin makanan buka, ini mau buka pakai cendol duluan, apa mau pakai es teh duluan. Jadi kita cukupkan sampai sini. Selamat berbuka puasa buat yang masih puasa, yang udah batal gak usah diajak buka puasanya. Kita ketemu di kurma selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.